akbar calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Cibitung masa bakti 2020-2021. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita diberi kesehatan dan dapat melaksanakan debat akbar calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Cibitung masa bakti 2020-2021. Selamat siang teman-teman semua. Siang hari ini kita akan melaksanakan debat akbar calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Cibitung masa bakti 2020-2021. Acara ini menjadi sangat istimewa dan dapat terlaksana karena kehadiran teman-teman semua, walaupun kita hanya bisa dengan cara online. Selanjutnya untuk para calon ketua OSIS dari nomor urut 1 sampai nomor urut 3 diharap untuk memasuki ruangan debat. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama akan ada pembukaan dan sambutan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yaitu Ibu Nurmiyanti SPD. Selanjutnya akan ada penyampaian visi misi oleh para calon kandidat Ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Dan yang terakhir akan ada sesi tanya jawab. Yang pertama yaitu pembukaan dan sambutan oleh Wakil Kepala Sekolah Ibu Nurmi Andriani SPD. Saya persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 2 Cibitung, baik yang berada di lokasi debat maupun yang berada di rumah masing-masing, pada kesempatan ini kita akan menyaksikan debat kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Cibitung masa bakti tahun 2020-2021. Marilah kita sama-sama saksikan. Dan pada kesempatan ini Ibu nyatakan bahwa acara debat akbar kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Cibitung masa bakti 2020-2021 saya nyatakan resmi dibuka. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada para panitia debat calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Cibitung masa bakti 2020-2021 untuk menjalankan acara dari awal hingga akhir. Semoga berjalan dengan lancar tanpa gangguan suatu apapun sesuai dengan rencana dan harapan kita. Akhirnya Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memasuki acara yang kedua, yaitu akan ada penyampaian visi misi oleh para calon ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Kepada nomor urut 1, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra dari kelas 11-1. Saya adalah calon kandidat ketua OSIS masa bakti 2020-2021 nomor urut 1. Saya memiliki visi saya adalah menjadikan SMA Negeri 2 Cibitung menjadi lebih efektif, kreatif, inovatif, serta mandiri dengan jalan isi dengan keimanan, dan menjadikan OSIS sebagai wadah untuk menampung aspirasi dari siswa-siswi dalam berbagai kegiatan. Dan saya memiliki misi saya adalah yang pertama, meningkatkan akreditasi siswa. Kedua, menjadikan OSIS menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Dan yang terakhir, menciptakan hal baru yang belum ada di sekolah ini. Sekian itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk
menyampaikan visi misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosara Azami dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya menjadikan SMA Negeri 2 Cibitung lebih kreatif, inovatif, berprestasi, yang aktif di bidang yang positif, berlandaskan iman dan takwa, serta menjadikan OSIS SMA Negeri 2 Cibitung menjadi wadah aspirasi siswa-siswi SMA Negeri 2 Cibitung. Dan saya memiliki misi saya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan sikap disiplin, meningkatkan kembali kesadaran siswa-siswa SMA Negeri 2 Cibitung tentang kebersihan lingkungan sekolah, menanamkan rasa saling hormat dan menghargai, dan yang terakhir, melanjutkan program kerja OSIS sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kandidat nomor 2. Selanjutnya kepada kandidat nomor 3, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Maspupa dari kelas 11 IPA 2. Saya memiliki visi dan misi. Visi saya adalah menciptakan karakter siswa-siswi yang terpercaya, religius, prestasi, peduli, kreatif, inovatif, disiplin, dan aktif dalam hal positif, serta meningkatkan gerakan literasi sekolah. Misi saya adalah 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan. 2. Membangun warga SMA Negeri 2 Cibitung menjadi lebih peduli terhadap sesama serta lingkungan. 3. Mengembangkan kreativitas dan bakat siswa melalui organisasi yang ada di SMA Negeri 2 Cibitung. 4. Memanfaatkan sebaik-baiknya perpustakaan. 5. Meningkatkan dan melanjutkan program kerja yang sudah atau belum dilaksanakan. 6. Berusaha semaksimal mungkin OSIS untuk menjadi tauladan yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada ketiga calon ketua OSIS masa bakti 2020-2021 yang telah menyampaikan visi misinya. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi pertanyaan atau tanya jawab. Di sini saya telah memegang beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada ketiga calon ketua OSIS kita. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa pengertian OSIS menurut Anda? Dan jelaskan. Kepada kandidat nomor 1, waktu dan tempat kami persilakan. Gak usah berdiri. Gak usah, kalau jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban saya adalah OSIS adalah OSIS adalah organisasi yang terdiri dari siswa-siswi dengan dibimbing oleh guru yang siap membantu sekolah yang mencakup siswa, guru untuk memajukan sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat bagus sekali. Selanjutnya kepada kandidat nomor 2, waktu dan tempat kami persilakan. Tas gua dong. Yang ini. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi OSIS adalah sekumpulan siswa-siswa SMA Negeri
Negeri 2 Cibitung yang memiliki tujuan yang sama dan ingin mencapainya bersama. Terima kasih. Gak ada 1 menit aja. Dah. Majuan. Ya kelamaan kayak gitu toh. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kepada kandidat nomor 3, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Coba tos. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban saya OSIS. Menurut saya OSIS adalah organisasi salah satu yang ada di sekolah yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan pengurus-pengurus yang lainnya. Dengan memiliki tujuan yang sama. Terima kasih. Sekian. Harus diganti baterainya. Udah Pertanyaan yang rapi. kedua yaitu apa tujuan sekolah dibentuknya OSIS? Kepada kandidat nomor urut 2 harap menyampaikan jawaban ini, waktu dan tempat kami persilakan. Jadi sekolah membentuk OSIS itu untuk sebagai wadah tempat inspirasi serta aspirasi siswa-siswi SMA Negeri 2 Cibitung. Lanjut ke ini, Rahmat. Lanjut ke Rahmat, kasih Rahmat. Iya. Tujuan OSIS untuk tujuan sekolah Prabowo untuk tuh, mengurus Prabowo OSIS yang adalah kenceng. Yang kenceng suaranya. untuk meningkatkan Yang kenceng. bakat-bakat siswa yang ada serta menutup kekurangan siap, sekolah. Sekian itu saja, terima kasih. Jawabannya Bang. Nggak tahu siapa. Jawaban saya adalah tujuan OSIS dibentuk adalah membantu visi misi sekolah. 2. Membantu untuk mencemarkan nama baik sekolah. Mencemar. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang ketiga, yaitu apa yang Anda lakukan apabila Anda terpilih menjadi ketua OSIS? Masker. Apa yang terjadi jika saya terpilih menjadi ketua OSIS adalah saya akan belajar bagaimana cara kerja sebagai ketua OSIS dengan sebaik-baiknya. Itu saja, terima kasih. Cek. Kalau saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan menggunakan semaksimal kemampuan saya untuk melaksanakan program-program kerja yang sudah saya bikin dan juga menjadikan OSIS sebagai aspirasi siswa-siswa SMA Negeri 2 Cibitung. Terima kasih. Ketika saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan meningkatkan kinerja OSIS selanjutnya. Terima kasih untuk jawabannya kepada tiga paslon. Di tangan saya sudah ada beberapa pertanyaan.
untuk ketiga paslon. Yang pertama, apa yang membuat Anda lebih unggul dibandingkan kandidat lain? Untuk kandidat nomor 1 dipersilakan. Apa yang membuat saya lebih dari kandidat yang lain itu adalah berbeda dari masing-masing orang. Yang bisa jawab, terima kasih. Yang membuat saya beda dari kandidat lain, saya memiliki pikiran yang beda dari kandidat lain, serta saya juga lebih unggul karena pikiran-pikiran saya yang lebih terbuka dan lebih menerima banyak pikiran-pikiran dari teman-teman semua. Terima kasih. Di waktu dari mana kan? 2. Itu jadi sementara apa ya? Saya memiliki keunggulan dari calon yang lain. Saya memiliki tujuan yang berbeda dari yang lain, serta ingin memiliki tujuan meningkatkan prestasi. Pertanyaan kedua, apa hubungan OSIS dengan sekolah? Untuk kandidat nomor 3 dipersilakan. Hubungan antara OSIS dengan sekolah yaitu organisasi serta hubungannya memiliki tujuan yang sama. Untuk selanjutnya, kandidat nomor urut 1. Jawaban saya adalah karena OSIS adalah tulang punggung sekolah. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, kandidat nomor urut 2. Menurut saya, OSIS dan sekolah memiliki hubungan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan yang sama agar sama-sama terlaksanakan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, terobosan baru yang paling penting apa yang akan Anda perbuat ketika Anda menjabat sebagai ketua OSIS? Untuk kandidat nomor 2 dipersilakan. Terobosan baru yang paling penting apa yang akan Anda perbuat ketika Anda menjabat sebagai ketua OSIS? Jika saya menjabat menjadi ketua OSIS, saya akan mengaktifkan serta mengadakan makin sekolah yang berisi info-info serta literasi-literasi yang dari siswa-siswa SMA Negeri 2 Cibitung. Selanjutnya untuk kandidat nomor urut 1. Terobosan baru yang ingin saya lakukan adalah meningkatkan dan bakat para siswa yang belum ada di sekolah ini. Jadi saya terima kasih. Untuk selanjutnya kandidat nomor urut 3. Terobosan saya yang baru yaitu mengadakan pojok literasi setiap pojok kelas.
Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda agar dapat memotivasi siswa-siswa SMA Negeri 2 Cibitung menjadi disiplin? Untuk kandidat nomor urut 3, dipersilakan. Yaitu yang pertama, OSIS sebagai contoh bagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Cibitung, dan sebagai contoh yaitu perilaku, prestasi, dan disiplin siswa. Untuk kandidat nomor urut 1, dipersilakan. Yang paling penting adalah menjadikan OSIS sebagai contoh paling terdepan. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya, kandidat nomor urut 2. Untuk menjadikan siswa-siswa SMA Negeri 2 Cibitung harus lebih menghargai waktu, karena waktu adalah hal yang terkecil dari sikap disiplin, dari mulai masuk sekolah sampai hal-hal lain. Jadi kita harus menghargai waktu serta menjadikan contoh siswa-siswa SMA Negeri 2 Cibitung. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda bisa membuat orang percaya agar bisa memilih Anda sebagai ketua OSIS SMA Negeri 2 Cibitung? Untuk kandidat nomor urut 2, dipersilakan. Terima kasih. Niat baik hanya ada pada pemimpin yang baik. Jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan menggunakan semaksimal kemampuan saya untuk mencapai tujuan yang insya Allah saya akan melaksanakannya dengan jujur, adil, bertanggung jawab, serta amanah, dan memberikan bukti bukan janji. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kandidat nomor urut 3. Semangat dong jawabannya. Saya agar orang terpercaya memilih saya, yaitu sebagai pemimpin yang bijak, yang terpercaya, serta yang baik dan benar. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya, kandidat dengan nomor urut 1. Jawaban saya adalah dengan menunjukkan bagaimana saya bekerja di lapangan. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan dari Instagram yang telah ditanyakan oleh teman-teman di Instagram OSIS Mandu. Yang pertama, zaman pandemi seperti ini, program kerja apa yang kamu pikirkan agar siswa SMA Negeri 2 Cibitung tetap aktif? Kepada kandidat nomor urut 3, dipersilakan. Program kerja ketika masa pandemi ini, saya akan memanfaatkan media online untuk melakukan program dan kegiatan dengan secara daring. Sekian dan terima kasih. Untuk kandidat nomor urut 1, dipersilakan.
Beban saya adalah ada yang pertama adalah harus mengadakan dengan menghidupkan 1000 pohon agar sekolah terlihat lebih hijau dan terlihat lebih indah. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya, kepada kandidat nomor urut 2 dipersilakan. Di saat masa-masa pandemi ini, saya akan mengadakan lomba-lomba hari besar yang mengandalkan media sosial yang seperti TikTok, dan juga membuat poster-poster yang akan ditampilkan di Instagram SMA Negeri 2 Cibitung. Serta saya akan membuat webinar tentang sekolah, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan sekolah yang diadakan setiap bulannya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapkah Anda menerima? Persilakan. Dan saya adalah pasti jawaban saya adalah siap karena sudah diberi tanggung jawab oleh semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya, kandidat dengan nomor urut 2. Dengan yakin saya menjawab siap. Selanjutnya, kandidat dengan nomor urut 3. Silat, saya akan siap. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kalian ingin mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Berikan alasannya. Kepada kandidat dengan nomor urut 2 dipersilakan. Alasan saya ingin menjadi ketua OSIS, yang pertama ingin menambah pengalaman serta wawasan saya. Yang kedua, agar aktif dalam berorganisasi. Dan yang terakhir, melatih rasa tanggung jawab saya karena telah diberi tugas serta amanah yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kandidat dengan nomor urut 3. Saya meningkatkan rasa percaya diri saya dan menambah pengalaman baru saya dan mengasah rasa kepemimpinan dan keberanian saya. Untuk selanjutnya, kandidat nomor urut 1. Beban saya adalah agar bisa mendapatkan pengalaman agar di masa depan nanti kita tidak malu di depan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah jabatan sebagai ketua OSIS itu penting bagi kalian? Berikan alasannya. Saya ulang, apakah jabatan sebagai ketua OSIS penting untuk kalian? Beri alasannya. Kepada kandidat dengan nomor urut 3 dipersilakan. Menurut saya tidak penting menjabat sebagai ketua OSIS
menjalankan tugas dan fokus dalam jabatan itu. Maupun apapun jabatannya, kalau tidak fokus maka akan sia-sia. Selanjutnya kandidat dengan nomor urut 2. Belum. Menurut saya penting, tapi ketua hanya jabatan. Yang penting kita menurut saya penting karena tapi ketua OSIS bukan berarti jabatan yang paling tinggi, karena pemimpin yang baik ada anggota yang hebat. Selanjutnya kandidat nomor urut 1. Bagaimana usaha kalian untuk menciptakan peningkatan keimanan dan ketakwaan siswa-siswi SMA Negeri 2 Cibitung? Jelaskan. Kepada kandidat dengan nomor urut 1 dipersilakan. Jawaban saya adalah yang pertama, dengan meningkatkan keagamaan, Nggak bisa. Mana? meningkatkan acara Kenceng. Udah ngomong. dengan mengadakan acara seperti sholat duha bersama, dengan mengadakan program kerja seperti sholat duha bersama seminggu sekali, sholat duha bersama setelah istirahat, serta tarawih bersama setiap hari Kamis. Sekian jawaban saya, terima kasih. Apakah ada yang ingin menyanggah? Oke, dari kandidat nomor urut 2 silakan. Instruksi saya ingin menyanggah dari kandidat nomor 1. Jadi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa-siswa SMA Negeri 2 Cibitung harus dilandaskan dengan membaca doa sebelum KBM berlangsung. Ayo aja mau menyanggah? Ada yang menyanggah lagi? Apakah ada yang ingin menyanggah lagi? Untuk kandidat nomor urut 3 dipersilakan. Saya ingin menyanggah dari jawaban calon nomor urut 1. Bila Satu kali tadi aja sanggahannya. sholat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan yaitu sholat. Apalagi. Kenapa sholat? Saya bertanya untuk kenapa sholat. Bisa, tapi jika sholat itu tidak ada yang khusyuk, Sholat khusyuk itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu apakah saat itu khusyuk atau tidak. Sekian jawaban dari saya.
Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut kalian tentang siswa merdeka belajar? Dan menurut kalian bagaimana sistem merdeka belajar yang cocok untuk siswa-siswi Semadu? Sebutkan contohnya. Untuk kandidat nomor urut 2 dipersilakan. Dan jika ingin ada yang menyanggah, dipersilakan. Saya akan mengulang pertanyaannya. Bagaimana menurut kalian tentang siswa merdeka belajar? Dan menurut kalian bagaimana sistem merdeka belajar yang cocok untuk siswa-siswi SMA Negeri 2 Cibitung? Sebutkan contohnya. Untuk menjalankan KBM yang nyaman bagi siswa, para guru harus bisa mengenali sikap murid-murid yang ada di sekolah SMA Negeri 2 Cibitung, serta menjalankan KBM dengan baik. Contohnya seperti setiap ada pelajaran yang ada gurunya harus selalu ada, karena itu juga berpengaruh kepada pendidikan kita semua. Baik, terima kasih. Dari kandidat yang lain mungkin ada yang ingin menyanggah jawaban dari kandidat nomor 2. Ya, silakan ke kandidat nomor 1. Mengapa tidak lebih baik untuk mengadakan minat baca di perpustakaan? Dan dari saya terima kasih. Terima kasih. Tapi untuk minat baca itu sendiri harus dari muridnya itu sendiri. Kalau misalnya emang muridnya nggak mau, kayak baca perpustakaan juga percuma. Jadi yang harus benar-benar biar KBM yang nyaman itu, murid dan guru harus sama-sama tahu sifat satu sama lain itu. Dari kandidat nomor 3 mungkin ada yang ingin menyanggah. Contohnya ada lagi yang menyanggah. Untuk kandidat nomor 1 yang dari menyanggah sudah puas dengan jawaban kandidat nomor 2. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut kalian pembiasaan baik yang tujuannya untuk meningkatkan karakter baik bagi siswa-siswi di Semadu? Sebutkan contohnya. Untuk kandidat nomor urut 3 dipersilakan. bagaimana menurut kalian pembiasaan baik yang tujuannya untuk peningkatan karakter baik bagi siswa-siswi di Semadu? Sebutkan contohnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yaitu dengan melakukan hal sehari menjadi kebiasaan.
dari dikit-dikit selama menjadi bukit, lama-lama menjadi bukit. Contohnya yaitu kita lihat dari minat baca. Kita awali dengan baca durasi, contohnya 5 menit, lama-lama menjadi kebiasaan, yaitu menjadi baca di perpustakaan. Sekian dan terima kasih. Ya, untuk kandidat nomor 2 ingin menyanggah, silakan. Bagaimana menurut kalian kebiasaan baik yang tujuannya untuk peningkatan karakter baik bagi siswa-siswi Semadu? Sebutkan contohnya. Baik, saya akan menyanggah dari kandidat nomor urut 3. Jadi dengan minat baca itu tersendiri belum cukup untuk menjadi karakter siswa yang baik. Dia harus apalagi selain minat baca, kayak kan juga masih minus, kayak hormat dan saling menghormati itu masih minus. Bagaimana caranya? Makanya didengar lagi ya pertanyaannya. Coba lebih di fokus. Jadi untuk membentuk karakter siswa-siswi yang baik itu gak hanya dari minat bacanya, tetapi kan di SMA Negeri itu juga masih kayak minus hormat dan saling menghargainya. Itu bagaimana? Untuk kandidat nomor urut 3 ada tambahan lagi. Tambahan untuk Mohon maaf kalau bukan sanggahan, tetapi mohon maaf bukan sanggahan, tapi jawaban yang telah ditanyakan oleh kandidat dari nomor urut 2. tadi bagaimana untuk rasa hormat SMA Negeri 2 itu, yaitu dengan bekerja sama OSIS dan siswa-siswi sebagai contoh dan sebagai angkatan atas untuk mencontoh yang baik kepada angkatan bawah. Sekian dan terima kasih. Apa ada tambahan lagi dari yang kandidat nomor 1? Baik. Jadi tadi kita sudah mendengar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para pihak guru. Selanjutnya kami akan mengajukan berdasarkan visi misi yang telah kalian buat. Jadi pertanyaan ini dibuat berdasarkan apa yang telah kalian tulis di visi misi kalian. Dan jika ada yang mau menyanggah, bisa angkat tangannya dan mengatakan instruksi. Baik. Ini ada pertanyaan untuk kandidat nomor 1. Kenapa di misi kamu ingin meningkatkan kinerja OSIS yang bermutu? Bagaimana tanggapan kamu tentang kinerja OSIS sebelumnya? Kepada kandidat 1 bisa dipersilakan untuk jawabannya. Menurut saya, cara kerja OSIS sekarang itu baik, tapi saya ingin meningkatkannya menjadi lebih baik dan lebih profesional dari sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih.
Kandidat yang lain ada yang ingin menyanggah? Kandidat nomor 3, dipersilakan. Coba suaranya lebih lantang ya untuk para kandidat. Bagaimana untuk calon kandidat nomor 1? Bagaimana untuk meningkatkan kinerja OSIS? Sekian dari saya. Terima kasih. Cara meningkatkan kinerja OSIS. Jawaban saya untuk calon nomor 3 ialah dengan mencontohkan yang baik, mana yang baik dengan mana yang buruk. Sekian dari saya, terima kasih. Saya ingin menyanggah kandidat nomor urut 1. Tadi menyebutkan lebih profesional. Yang dimaksud lebih profesional itu seperti apa? Terima kasih. Maksud saya lebih profesional ialah saat kerja di lapangan tidak cengengesan seperti tertawa-tertawa, serta jadikannya lebih fokus saat bekerja di lapangan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, masih ada yang ingin menyanggah? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan untuk kandidat nomor urut 2. Di dalam visi kamu akan menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi. Bagaimana kalau kenyataannya jika siswa-siswi SMA Negeri 2 Cibitung tidak merasa bahwa OSIS menjadi wadah aspirasi? Apa yang akan kamu lakukan? Terima kasih. Saya akan menjawab. Jikalau nantinya OSIS tidak, menurut siswa-siswa SMA Negeri Cibitung, tidak menjadi wadah aspirasi siswa-siswa SMA Negeri 2 Cibitung, kami akan memperbaiki kinerja kerja OSIS untuk menampung semua inspirasi serta aspirasi siswa-siswa SMA Negeri 2 Cibitung. Menampungnya jika emang bisa kita laksanakan atau bisa kita kerjakan, insya Allah bakal terlaksanakan. Bagi kandidat lain ada yang ingin menyanggah? Saya garis bawahi sekali lagi, ini adalah sanggahan bukan pertanyaan. Baik, jika tidak ada yang ingin menyanggah, saya akan melanjutkan kepada nomor urut 3. Kegiatan atau hal apa yang bisa membangun rasa kepedulian siswa-siswi terhadap sesama dan lingkungan. Ada kandidat 3, dimohon jawabannya. dengan menciptakan rasa kemanusiaan terhadap diri sendiri serta mengarahkan dan berpeduli kepada sesama manusia. Udah. Sekian dan terima kasih. Yang ingin menyanggah? Ada yang mau punya pertanyaan untuk
Jika tidak ada yang menyanggah, saya akan melanjutkan ke kandidat nomor urut 2. Bagaimana kamu akan mengajak siswa-siswi SMA Negeri 2 Cibitung untuk lebih kreatif dan aktif, terutama bagi siswa-siswi yang pasif? Terima kasih. Saya akan mengajak siswa-siswi SMA Negeri 2 Cibitung untuk lebih kreatif. Seperti program kerja yang sudah saya tulis adalah membuat mading. Jadi dengan mading itu siswa-siswa SMA Negeri 2 Cibitung bisa meluapkan kreasi atau kreativitas pada mading tersebut. Yang kreativitasnya itu tuh bisa ada info serta hal-hal yang bisa diketahui oleh banyak orang. Terima kasih. Ada yang ingin menyanggah atau baik, saya akan lanjutkan pertanyaan ke kandidat nomor urut 1. Di misi kamu ingin menciptakan hal baru. Apa yang ingin kamu ciptakan? Yang ingin saya ciptakan adalah yang pertama harus membuat kotak saran agar menerima berbagai saran dari siswa-siswi serta guru apa yang ingin diadakan di sekolah ini. Sekian dari saya, terima kasih. Dari kandidat yang lain ada yang ingin menyanggah? Saya akan menyanggah dari kandidat urut 1. Untuk menciptakan hal-hal baru, kan menciptakan eskul yang belum pernah ada di SMA Negeri 2 Cibitung, seperti multimedia atau yang lain, kan bisa untuk menambahkan hal-hal baru yang belum pernah ada, seperti kayak acara-acara yang belum pernah dilaksanakan serta eskul yang belum dilaksanakan. Itu juga bisa masuk menciptakan hal-hal baru di SMA Negeri 2 Cibitung. Terima kasih. Si itu dia, Ari. Terima kasih untuk ide dari calon ketua OSIS nomor 2. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 3. Bagaimana kalau OSIS tidak berhasil menjadi tauladan bagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Cibitung sehingga menyebabkan nama sekolah menjadi jelek atau rusak? Jawaban saya yaitu dengan mengarahkan kembali atau menasihati kembali pengurus OSIS yang tidak menjadi tauladan yang baik. Ya. Mungkin dari yang lain ada yang menyanggah?
Ada yang ingin menanyakan? Saya akan menyangka dari calon ketua OSIS nomor urut 3. Jadi dengan cara menegur aja itu belum cukup, karena kita lihat dulu permasalahan yang ada. Jadi kalau misalnya emang dia udah jadi toksik yang benar-benar udah memperburuk nama baik sekolah, itu sebaiknya dikeluarkan dari OSIS, karena itu akan memperkeruh keadaan saat itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya. Untuk anggota OSIS Angkatan 3 yang berada di ruangan, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kandidat calon ketua OSIS. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Citra. Saya ada pertanyaan. Jadi tahun kemarin tuh kita sempat ditanyain gimana kalau ada siswa yang Tidak. gimana tanggapan kamu? Karena kan sekolah kita nggak boleh dibawa barang-barang yang lebih kecewaan kayak misalnya lipstick, lip tint, kayak gitu. Parfum. Kamu tidak Parfum. parfum, terus yang lain-lainnya pokoknya gimana tindakan kamu sebagai ketua OSIS? Ya, tanggapan kamu sebagai ketua OSIS kayak gimana? Apalagi itu kan dalam peraturan sekolah ya, yang tidak memperbolehkan itu. Tidak, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Citra. Jadi untuk mensikapi kayak perempuan-perempuan yang ada di SMA Negeri 2 Cibitung, siswi-siswi yang membawa perlengkapan makeup serta lip-tint yang ada, serta parfum. Mungkin kalau untuk parfum itu bisa kita toleransi untuk sebagai kalau misalnya habis olahraga kayak apa gitu. Jadi mungkin boleh dibawa parfum saat pada olahraga. Untuk lip tint, kalau untuk lip tint kan banyak di kalangan siswi-siswi SMA Negeri 2 itu kan bawa gitu. Mungkin untuk mempercantik atau memperlembabkan bibir. Mungkin kalau misalnya kayak lebih untuk efektifnya itu mungkin boleh bahan yang tidak berwarna. Itu soalnya kalau misalnya lip tint kan lebih mewarnai bibir, tapi kalau misalnya lip balm kan bisa untuk melembabkan, jadi nggak berwarna juga. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mau ada pertanyaan. Kalau misalnya parfum digunakan pada jam olahraga, kenapa baju olahraganya aja nggak yang disemprot dari rumah terus ditaruh di tas? Itu kan wanginya bakal tetap nempel menurut saya ya. Nah, kenapa harus diperbolehkan bawa parfum ke sekolah? Terima kasih. Ya, udah, teman-teman. Kalau untuk parfum ditaruh di baju olahraga, kan kita pakai baju olahraga yang buat olahraga. Jadi kan kalau misalnya kita olahraga pakai baju olahraga, walaupun udah dikasih parfum, kalau misalnya kita olahraga berat, juga kan
parfum yang menempel di baju olahraga ketika disemprotkan di rumah bakal tetap bau pas lagi selesai olahraga. Jadi yang dibutuhkan pas lagi di baju setelah olahraga itu. Terima kasih. Saya mau nanya nih. Kalau misalkan soal LinkedIn juga ke kamu, misalkan kamu ke sekolah pakai LinkedIn, itu gimana? Ya saya akui saya masih memakai LinkedIn ke sekolah. Tapi dengan adanya OSIS ini dan peraturan yang sudah saya bikin, saya akan bertanggung jawab tentang apa yang sudah saya tulis dan tentang apa yang sudah saya buat di visi misi saya. Terima kasih. Masih pertanyaan sama. Gimana tindakan kamu sebagai ketua OSIS yang banyak siswa-siswi SMA Negeri Cibinong yang melanggar peraturan itu, kayak bawa lilin, parfum, make up, terus untuk cowok juga bawa rokok, bawa senjata tajam, bawa garis besi. Gimana tindakan kamu sebagai ketua OSIS? Maaf kesalahan untuk parfum, jika untuk sholat mungkin boleh diperbolehkan menggunakan parfum karena kita ingin menghadap Sang Maha Kuasa. Sekian jawaban itu saya saja. Terima kasih. Yang boleh dibawa nggak kan? Nah, tindakan kamu sebagai ketua OSIS itu kan ada peraturan, tapi masih banyak yang melanggar. Tindakan kamu sebagai ketua OSIS itu gimana? Apa tetap memperbolehkan? Tindakan saya yaitu menegaskan kembali peraturan tata tertib sekolah karena sekolah itu bukan tempat gaya. Oke, berarti dari jawaban kandidat nomor 3 tidak memperbolehkan. Kesimpulannya tidak memperbolehkan, tapi kandidat nomor 1 dan nomor 2 memperbolehkan karena ada hak. Jam-jam tertentu gitu. Berarti secara langsung kalian melanggar peraturan sekolah. Jadi untuk apalagi kalian ketua OSIS. Jadi untuk melanggar peraturan yang ada itu enggak, jadi kita yang paling awal juga harus berdiskusi dengan guru. Apakah parfum boleh? Soalnya kan juga bukan kayak melanggar, kayak soalnya juga kita kan kayak bau apa kan gak mungkin gitu. Jadi kan boleh bawa parfum, tapi di jam yang tertentu seperti olahraga itu. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan. Ada yang nanya nih di live, katanya sunscreen boleh dibawa nggak? Kan penting tuh untuk nomor kandidat nomor 03. Silakan dijawab. Boleh disebutin dulu sunscreen itu pelindung kulit, Pelindung agar nggak kena sinar matahari. termasuk ke dalam rangkaian skincare. Lindung kulit supaya nggak hitam. Terus Kak, tetap kayak gimana kalau sunscreen boleh nggak? Sunscreen itu termasuk boleh nggak dibawa ke sekolah? Dia kan tetap kayak rangkaian skincare, cuman melindungi kulit dari sinar matahari. Atau boleh dibawa apa enggak? Tetap masuk ke dalam yang aku itu. Iya. Bawa pakai alat. Jawaban saya tidak diperbolehkan. Karena Karena melindungi wajah, kenapa nggak dari rumah? Kenapa harus di sekolah? iya.
Kalau kehujanan, kalau kehujanan di jalan, luntur sampai sekolah. Gini, hujan. Panas, malam. Kalau habis sholat ceritanya mau pakai sunscreen, sholat kejauhan. Bisa nggak bijok? Mengapa memakai itu? Karena air wudhu itu sudah menyinari wajah. Lanjut ke kandidat 01. Mau kemarin yang unggul gara-gara. Mungkin diperbolehkan, tapi alangkah baiknya untuk menutupi wajah sebaiknya menggunakan topi saja yang sudah diberikan dari sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Boleh. Ya. Lanjut ke kandidat 02. Apakah sunscreen boleh dibawa ke sekolah atau tidak? Kalau menurut saya pribadi itu boleh, karena kan kayak itu kan kayak penting juga kan, kayak dalamannya dulu juga gitu. Tapi menurut saya boleh, belum tentu bagi guru boleh. Jadi saya lebih bermusyawarah kepada guru, kayak boleh nggak pakai sunscreen di sekolah. Terus kalau misalnya emang guru tidak memperbolehkan, baru saya bilang fungsi sunscreen bagi bagi pelajar seperti yang kita itu apa? Terima kasih. Sudah terjawab ya pertanyaannya, Kanaya. Mungkin di live ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Hanya membuka 3 pertanyaan untuk di live Instagram dan langsung dijawab oleh ketiga paslon. Belum ada yang nanya. Nih. Ada yang nanya nih dari @rmpis21_. Program unggulan apa yang akan dilakukan dan program apa yang akan dibuat untuk menjaga internal OSIS agar akademiknya terjaga? Untuk kandidat 01 dipersilahkan. Program unggulan. Ini daripada intinya tuh kayak Ini turun. enggak menjaga apa yang di dalam Jawaban saya adalah dengan menyeimbangkan dengan waktu tertentu di mana kita bisa belajar dengan di mana kita waktu bisa berhibur. Sekian dari saya, terima kasih. Dan program apa yang akan dibuat untuk menjaga internal OSIS agar akademiknya terjaga? Program apa? Program apa yang akan kamu buat? Biar supaya ngejaga internal. Jadi nggak mengganggu pelajaran. Ya, ini hanya mencakup OSIS. masih. Hah? Jangan kandidat 01. Waktu. Jika ada anggota OSIS yang ketinggalan pelajaran, maka mereka bisa mengejar guru agar bisa meminta materi yang mereka tertinggal. Boleh saya sanggah? Konyol. Kalau misalkan anak OSISnya udah capek dan seenaknya gak mau ngulang pelajaran, itu gimana? Program apa yang kamu buat supaya OSIS tetap berjalan dan pelajaran pun nilainya stabil? Itu dengan dibimbing dengan nilai. Apa? Dengan dibimbing dengan nilai. Apa? Diiming-imingi dengan nilai. Itu apa maksudnya? Berarti menipu gitu. Oh, nyogok. Iya, nyogok. Nyogok.
Mengiming-iming itu apa? Saya nggak paham. Mengiming-imingi. Supaya akademiknya nggak turun tapi tetap OSIS. Programnya apa? Belajar bareng. Yaudah lanjut ke kandidat 02. Boleh diulang nggak dari soalnya? Pertanyaannya. HP aku mana ya? Program unggulan apa yang akan dilakukan dan program apa yang akan dibuat untuk menjaga internal OSIS agar akademiknya terjaga? Untuk menjaga akademik OSIS tetap terjaga, salah satunya adalah mengerjakan tugas-tugas yang tugas-tugas yang akan dilaksanakan setelah pulang sekolah atau jam-jam yang memang tidak mengganggu pelajaran untuk akademis, misalnya kayak KIR, terus juga mungkin akan ada tambahan-tambahan ekstra lain yang lebih ke akademis. Terima kasih. Udah top, ada yang mau menyanggah? Top tuh nggak ada yang menyanggah nih. Udah lanjut ke kandidat 03. Hah? Apa? Iya. Terjaga akademiknya. Pertama, program kerja untuk akademik yaitu mengadakan pojok literasi di setiap sudut kelas. Untuk Cara internal OSIS. Ya secara internal OSIS. Jadi khusus anak OSIS gitu. Gimana caranya menjaga akademiknya agar stabil gitu. Kamu tetap menjalani acara tapi nilai kamu nggak turun. dengan membagi waktu antar acara dengan kegiatan atau tugas pelajar atau yang dimaksud dengan mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk jawaban-jawaban dari para kandidat. Akhirnya kita telah sampai pada penghujung acara debat akbar kali ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman dan Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang telah hadir pada acara hari ini. Semoga kita dapat menentukan ketua OSIS yang dapat membawa OSIS menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya dan rekan saya selaku pembawa acara pada debat akbar hari ini mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan dari kami. Kurang lebihnya mohon